Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan adalah Allah kita yang setia. Dia pasti selalu menjaga dan melindungi kita. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk kita kembali menikmati Tuhan di dalam ibadah raya kita. Saya percaya di awal bulan ini, saya yakin seperti Tuhan menolong kita di hari-hari kemarin, Tuhan tetap setia melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Makasih. Terima kasih Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kiralah bahagia lama-lama ya haleluya Tuhan. Betapa Kau baik Tuhan. Engkau setia, haleluya. Kami bersyukur, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan setia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kami yakin ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Semua umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, hamba percaya Engkau selalu ada di dekat mereka. Setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, setiap jiwa yang mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan, Engkau tidak pernah memalingkan muka-Mu. Engkau ada bagi kami. Urapi ibadah kami Tuhan hari ini. Biarlah berkat-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Bahkan Tuhan, pada saat perjamuan kudus, biarlah semua kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, semua kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, saya percaya kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan, amin. Yang terus mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Dan sudah kita bangkit berdiri semua. Setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah kita bersuka cita memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, amin. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Hosana, 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 puji Tuhan. Hosana, kami bersuka cita di hadirat-Mu, Tuhan. Hosana, 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 Hosana.
mengalami kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Luar biasa Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang layak kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau jemaat sama-sama katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Tiada yang
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Mari menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari setiap jemaat di rumah Tuhan, begitu pula semua jemaat yang ada di rumah kita, sembahlah yang hidup. Haleluya. Kita naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
bergoncang, dan goyangkan kau tetap Allah. Kagum hormat akan Engkau, amin. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum, haleluya akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, katakan ku kagum Tuhan, haleluya Tuhan akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami kagumi. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tidak ada seperti Engkau, Allah yang kami sembah. Engkau yang sudah menolong kami, melewati hari-hari kami, melewati musim yang paling sulit dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Engkau tetap Allah yang hidup, yang terus mengawasi hidup kami, yang terus-menerus memelihara hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu memuji dan menyembah Engkau. Karena memang Engkau lah yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Sebab itu Tuhan, waktu ini kami mau belajar membuka hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, suara firman-Mu melalui hamba-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu, layakkan Tuhan, supaya firman yang disampaikan Tuhan bukan hanya menolong kami melewati hari-hari kami, tapi firman-Mu juga Tuhan akan membuat kami berkemenangan, menjadi orang-orang yang berkemenangan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kalau ada roh kuasa kegelapan yang menghalangi kebenaran firman-Mu sampaikan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu firman yang disampaikan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga tiap-tiap kami, suami, istri, anak-anak, semua keluarga yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan akan menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini dari satu surat pendek di Perjanjian Baru, terletak hampir di ujung Alkitab Perjanjian Baru. Surat ini bersifat praktikal ya, dan sangat menolong kita di situasi krisis seperti yang kita alami sekarang ini. Mari kita akan melihat surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, saudara boleh menyimak. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sampai sekian pembacaan kita. Nah, Rasul Yakobus ini berkata, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Wah, ya. Kalau kamu mengalami problem, bersukacita katanya. Kalau kamu mengalami persoalan, mengalami tekanan, senyum. Saya langsung bisa nebak apa yang saudara pikirkan di hati, di pikiran saudara. Bercanda kali Om Franklin ini. Bercanda kali. Mengapa saya harus bisa bersukacita di tengah persoalan? Bersukacita di tengah pandemi virus corona yang sudah merambah ke banyak tempat yang mendatangkan banyak kematian, saudara. Bagaimana mungkin bisa hal itu dilakukan? Nah, kembali kalau kita melihat ayat tersebut, kunci dari mempertahankan satu sikap yang positif di tengah-tengah pencobaan. Kunci kita anak Tuhan mempertahankan sikap yang positif di tengah krisis adalah kata-kata yang saya angkat dari ayat itu tadi. Sebab kamu tahu, garis bawah itu. Sebab kamu tahu, maksudnya adalah saudara, keberhasilan kita atau kesuksesan saudara dalam menghadapi minggu-minggu ke depan, sehubungan dengan pandemi saudara, virus corona ini yang sekarang sudah mendunia, banyak negara yang sudah shutdown, bahkan beberapa provinsi di negara kita ini sudah dan akan menerapkan PSBB, saudara. Nah, kesuksesan saudara dalam menangani problem ini ditentukan oleh tadi sebab kamu tahu. Artinya ditentukan oleh apa yang saudara tahu. Ditentukan oleh apa yang saudara sadari. Ditentukan oleh apa pengertian saudara. Jadi saudara, pada kesempatan hari ini saya mau saudara tahu dan menyadari bahwa Tuhan melalui firman Allah di Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 ini memberikan 4 pengingat. 4 reminder. 4 pengingat saat saudara mengalami problem, saat saudara mengalami krisis apapun itu dalam hidup saudara, termasuk krisis yang kita sedang alami hari-hari ini. Mari kita lihat 4 pengingat yang Tuhan mau kita tahu dan menyadarinya. 4 pengingat dari Tuhan. Yang pertama, pengingat yang pertama, kalau saudara mau catat, pengingat yang pertama adalah bahwa problem itu, persoalan itu tidak dapat dihindari. Yang namanya problem tidak dapat saudara tolak. Yakub berkata tadi, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakub atau Rasul Yakub itu dia tidak berkata jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tetapi apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya problem itu dia bakal datang. Problem itu tidak akan menimpa hidup saudara, cepat atau lambat, tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindarkan. Percayalah saudara, itu akan datang. Saudara, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak hidup di sorga sekarang ini. Kita masih hidup di dalam dunia yang ada lembah air mata ini. Dunia ini bukan sorga di mana semuanya sempurna di sorga itu. Dunia ini sudah rusak dengan semua yang ada di dalamnya. Nah, saudara akan mengalami tekanan, akan mengalami tantangan, akan mengalami problem. Saudara akan menghadapi kesulitan-kesulitan itu pasti nggak bisa ditolak. Dan pernyataan Yakobus ini bukan cuma dia sendiri yang menyatakan, hampir di seluruh Alkitab mengatakan hal yang sama. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, di dalam dunia ini kamu akan mengalami ujian dan cobaan. Kamu akan mengalami kesengsaraan, itu kata Yesus. Jadi mengapa kita kaget saat kita mengalami persoalan? Mengapa kita kaget saat kita mengalami problema? Makanya Rasul Petrus di surat 1 Petrus pasal 4.
1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 bilang begini. 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, setiap orang, setiap manusia mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidupnya. Mengalami masa-masa yang keras. Sebab saya ingatkan sekali lagi, saudara, kita hidup di bumi. Dan bumi bukan surga. Dan nggak ada yang kebal, saudara. Tidak ada yang terbebas dari hal ini. Tidak ada yang terbebas dari mengalami tantangan, ujian, dan persoalan. Problem bukanlah sesuatu yang dapat saudara pilih ya dalam hidup ini. Problem itu diperlukan, saudara. Untuk supaya kita dapat lulus dari sekolah kehidupan, saudara akan mengalami pukulan-pukulan dan hajaran yang keras barangkali. Problem tidak dapat dihindari, itu kata Alkitab. Itu pengingat yang pertama yang harus kita sadari, harus kita ketahui. Pengingat yang kedua yang Alkitab katakan tentang problem adalah, yang kedua adalah problema atau persoalan itu bermacam-macam. Macam-macam, saudara. Artinya, problem tidak semuanya sama. Saudara akan mengalami persoalan yang beragam, bermacam-macam. Saudara boleh garis bawahi ayat itu tadi mengatakan, apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam bukan satu saja, berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara yang mungkin senang bercocok tanam, saudara yang senang berkebun, pasti saudara waktu saudara mulai mengurus kebun saudara akan berhadapan dengan berbagai macam rumput liar. Ya, nggak tahu di Indonesia ini ada berapa macam rumput liar yang merugikan. Mungkin 8 sampai 10 macam rumput liar yang merupakan problem, saudara, yang akan ada, dan itu bukan cuma satu, macam-macam. Dan kalau saudara mau usaha saudara di bidang pertanian ini berhasil, saudara harus berhadapan dan mengatasi rumput-rumput liar ini. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa ada berbagai ragam macam problem dan ujian. Ujian, persoalan itu datang dalam bentuk dan ukuran yang nggak sama. Bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ya, ayat itu sekali lagi berkata berbagai-bagai pencobaan. Nah, dalam terjemahan bahasa Grekanya, bahasa Alkitab, asli Alkitab, ya, kata berbagai-bagai pencobaan itu adalah multi-color. Banyak warna. Dengan perkataan lain Bapak Ibu, corak, ada berbagai corak dari tekanan kehidupan ini. Dan saya yakin sudah setuju dengan apa yang Alkitab katakan. Bahwa problem-problem yang kita alami tidak serupa, sama semuanya. Ada problem finansial, ya, ada tekanan hubungan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, ada tekanan di dalam kesehatan, problem kesehatan, ada tekanan secara fisikal, ada tekanan dalam pekerjaan, lain-lain sebagainya. Jadi pencobaan persoalan itu multi warna dan Tuhan mengizinkan semua itu mempunyai alasan tentunya. Ya, dia tidak iseng mengadakan hal itu, saudara. Ada alasannya. Jadi sekali lagi, saudara, problem itu bervariasi. Ya. Yang saya maksudkan dengan bervariasi ini, problem itu berbeda di dalam intensitasnya. Apa maksudnya? Persoalan problem yang kita alami berbeda di dalam intensitasnya. Artinya begini, seberapa keras itu datang menimpa saudara? Seberapa keras? Kalau dari level 1 sampai 10 mungkin ada yang tingkat lunak, ya, 2 atau 3. Tapi ada juga yang keras banget, level 9 saudara. Wah. Ya. Selain bervariasi intensitasnya, juga saudara, problema itu bervariasi dalam frekuensinya. Ya. Artinya seberapa sering dia datang, seberapa sering dia menyerang, atau
dengan perkataan ini, berapa lama waktu antara persoalan yang satu dengan persoalan yang lain? Berapa waktu? Jaraknya. Artinya, kita nggak tahu berapa lama persoalan itu akan bertahan. Nggak tahu. Ya, kita nggak tahu akan berapa lama persoalan itu akan bertahan. Dulu saya ada seorang ibu yang sering datang, saudara. Dan kalau dia datang saya lihat, wah mukanya sudah menangis, sudah muram. Dan itu ibu sering datang, saudara. Sangat sering datang. Dan saya tahu tekanan kehidupannya itu level keras berat, saudara. Ya, level 9 lebih, 9,8 mungkin. Tekanan di dalam keluarganya. Ya. Dan itu tidak berlalu cuma 1, 2, 3 bulan. Lama. Sehingga dia berkali-kali datang untuk minta bantu doa, untuk minta nasihat, saudara. Ya, dan bukan cuma lama, saya tahu juga intensitasnya tuh tinggi. Dia diperlakukan dengan kasar, dengan tidak adil oleh suaminya. Ya, saya tidak perlu menceritakan bagaimana akhirnya, tapi saya tahu dia berkemenangan. Sangat berkemenangan sekarang ini. Ya. Nah itulah pengingat yang kedua. Ya, bahwa problem itu banyak macamnya, bervariasi, saudara. Ya, baik dalam intensitas maupun di dalam frekuensinya. Nah pengingat yang ketiga dari Alkitab melalui Rasul Yakobus tentang problema supaya kita nggak shock, supaya kita nggak kaget. Pengingat yang ketiga mengatakan adalah bahwa persoalan atau problem adalah itu nggak bisa diramal. Nggak bisa diramalkan Bapak Ibu. Yakub berkata jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan akan datang kapanpun dia mau datang. Kita nggak bisa atur. Tanpa diundang dia akan datang, saudara. Kita bisa jatuh. Saudara, entah besok, entah sebulan lagi, kapanpun kita nggak tahu. Kita nggak bisa tentukan hari, tanggal, dan jamnya. Yang namanya problem dia datang pada saat yang seringkali problem datang pada saat yang kita nggak siap menghadapinya. Kita kaget. Makanya Alkitab kasih tahu, saudara. Jika kamu jatuh, ya, Alkitab kasih tahu bahwa persoalan bisa datang kapanpun. Dan dia datang pada saat yang seringkali paling tidak menguntungkan. Seperti sekarang ini, saudara. COVID-19 datang dan sebagian besar kaget dengan hal ini. Belum pernah kejadian. Dan orang mungkin berkata, waduh, jangan datang sekarang dong. Ya, ini saya lagi punya proyek besar ini. Kalau kamu terus datang kayak begini, berantakan proyek saya. Jangan datang sekarang, kamu datang tidak tepat waktu. Lah saudara, kita gak bisa tahu itu. Oh saya lagi butuh pekerjaan ini, jangan datang sekarang COVID, tolong dong. Gak bisa saudara. Nah saudara pernah gak saudara ngalamin ban mobil saudara kempes. Pas saudara lagi buru-buru mau pergi karena ada satu urusan. Pernah saudara? Kok kempesnya bukan pas kita lagi santai, lagi gak punya urusan dia kempes. Ini pas lagi ada persoalan, ada mau buru-buru mungkin pergi ke kantor, dia kempes saudara. Tidak dinyana, tidak diperhitungkan. Atau saudara mungkin sudah pakaian rapi, ya, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu mau pergi ke pesta kawin. Dan tiba-tiba saudara waktu saudara mau naik mobil saudara, angkat kaki saudara, tiba-tiba pret, robek celana saudara. Gak pernah kita pikir kayak begitu loh, kok kayak begini. Mungkin seperti itu saudara. Atau mungkin saudara ya, mau naik mimbar, mau khotbah, atau mau berpidato, tiba-tiba di mimbar waktu saudara naik, mules perutnya, aduh gimana. Coba saudara pikirkan, dia datang di saat yang gak pas. Persoalan seringkali tidak datang pada saat yang kita sudah siap. Dia datang tiba-tiba, gak diundang, tahu-tahu. Itu membingungkan dan mengagetkan kita. Itu pengingat yang ketiga. Ya, problema kita gak bisa ramalkan dia datang. Dan yang keempat, Alkitab katakan mengenai problema, pengingat yang keempat yang kita harus perhatikan. Bahwa problem atau persoalan itu mempunyai maksud. Problem persoalan mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan mempunyai maksudnya di dalam segala perkara yang menimpa kehidupan saudara. Bahkan perkara-perkara yang buruk sekalipun yang terjadi dalam hidupmu, perhatikan ini, Tuhan dapat menghasilkan yang baik daripada itu. Bukankah ayat berkata, segala perkara bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada dia. Bagi orang yang Tuhan punya rancangan dalam kehidupannya. Ya. Saudara begini saudara,
Sebagian besar seringkali dari persoalan, problem, penyebabnya adalah kita sendiri. Ya, saudara tahu nggak bahwa para ahli mempelajari 80% dari problem kesehatan disebabkan oleh pilihan gaya hidup kita sendiri. Ya, kita hidup mungkin dengan sembrono, kita hidup mungkin dengan tidak benar, dengan tidak sehat. Ya, kita sering melakukan hal-hal yang merusak, saudara. Bahkan katanya ini cuma dugaan ya, katanya. Ini virus corona ini rekayasa, saudara. Katanya, memang perlu harus dibuktikan. Ya, ini dibuat orang sehingga bisa mempunyai dampak penurunan yang begitu intens, begitu luar biasa. Katanya dirancang untuk maksud-maksud tertentu. Sebagian besar persoalan dan problem itu datang karena ulah manusia itu sendiri. Tetapi, apa yang Alkitab katakan? Apa yang dikatakan Rasul Yakobus di sini adalah bahwa persoalan yang kita alami dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Bahwa persoalan yang kita alami dapat menghasilkan sesuatu yang bagus asal kita terbuka kepada hal tersebut. Nah, persoalan bisa menjadi produktif. Contohnya, virus COVID-19 yang menimpa sudah 2 bulan ini barangkali saudara. Itu pertama-tama mempunyai dampak positif juga. Istri saya pernah menceritakannya. Ya, polusi di bumi itu jadi berkurang, saudara. Ya, karena penggunaan kendaraan, ya pabrik juga ditutup, sehingga polusi berkurang. Udara menjadi lebih segar, langit menjadi lebih biru. Dan apalagi yang terjadi? Solidaritas antar sesama itu jadi semakin bagus. Ya, kita jadi saling memperhatikan satu dengan yang lain kan. Jadi kompak, solidaritas antar sesama itu dibangun. Ya. Dan juga apa? Kita disadarkan untuk menghargai kesehatan. Ya kan? Kita disadarkan bahwa menjaga kesehatan itu penting. Ada positifnya juga, saudara. Jadi perkara yang paling negatif sekalipun dalam hidup kita dapat menghasilkan keuntungan dan berkat dalam hidup saya dan saudara. Persoalannya, kita mau terbuka apa tidak? Penderitaan, tekanan dan kesengsaraan, bahkan penyakit sekalipun, dapat menghasilkan sesuatu nilai kalau kita mengizinkan hal itu. Semuanya tergantung kita. Semuanya tergantung dalam pilihan kita. Semuanya tergantung bagaimana kita membangun sikap, bagaimana kita membangun attitude, sikap dalam berhadapan dengan persoalan dan problema tersebut. Dan mungkin saudara berkata bagaimana Tuhan menggunakan, bagaimana caranya Tuhan menggunakan kesulitan dan persoalan dan problem dalam hidup kita, bagaimana dia pakai itu untuk membuat sesuatu yang konstruktif, yang positif. Nah, Yakub berkata dalam ayat-ayat berikutnya, saudara, bahwa Tuhan menggunakan problem dalam hidup kita melalui atau di dalam 3 cara. Tuhan menggunakan persoalan problem dalam hidup kita di dalam 3 jalan, 3 cara. Pada kesempatan hari ini saya cuma ambil 1 saja, mengingat waktu, saudara. Ya. Yaitu yang pertama adalah problem digunakan Tuhan untuk menguji iman kita. Problem dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Bapak Ibu, iman itu digambarkan seperti otot, ya. Kita punya otot, saudara. Otot kita pakai untuk ngangkat barang berat, ya kan. Nah, otot itu tidak bisa dikuatkan tanpa melalui ujian, ya kan. Otot itu harus di stretch, mengalami penekanan, mengalami peregangan, harus ngangkat berat, ya kan. Harus dilatih, di stretching itu otot, saudara. Ya, kita tidak dapat mengembangkan otot kita dengan duduk santai-santai, ya kan? Kita nggak bisa mengembangkan kekuatan otot kita untuk mengangkat sesuatu beban kalau kita cuma duduk, nonton TV, makan popcorn, ketawa-ketawa. Nggak bisa, saudara. Saudara mengembangkan otot itu lewat men-stretchingnya sampai batas maksimal.
Makanya kembali kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 3, dikatakan sebab kamu tahu bahwa, garis bawah ini, ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap imanmu. Nah, kata ujian di situ adalah ungkapan dalam Alkitab yang menggambarkan, saudara, proses seseorang memurnikan metal, ya, memurnikan seperti perak, emas, itu dimasukkan ke dalam satu kuali besar, kemudian dipanaskan dengan temperatur yang sangat ekstrim, yang sangat tinggi, sehingga semua kotoran-kotoran yang ada tercampur di dalam perak atau emas tersebut itu naik ke atas permukaan, kemudian diciduk, diambil dan dibuang. Sehingga kita mendapatkan emas yang murni, emas yang dan perak yang bersih, yang murni, yang mengkilat, saudara. Yang sangat indah. Nah, contoh klasik bagaimana problem menguji iman, memurnikan iman adalah tentu kisah Ayub. Siapa yang tidak kenal kisah Ayub? Saya kira saudara, belum ada dari antara kita yang dapat menandingi apa yang dialami Ayub. Allah mengizinkan saudara, setan bahkan iblis menggocoh hidup Ayub untuk memurnikannya, untuk membuat imannya menjadi seperti emas murni dikatakan. Siapa Ayub? Kita sudah tahu. Ayub itu orang-orang saleh, ya. Dia orang saleh, saudara. Udah saleh, kaya lagi. Wah, luar biasa, saudara, mau kurang apa? Tetapi perhatikan, di dalam satu hari dia kehilangan semuanya. Dalam satu hari, saudara, ada teroris datang menyerang. Dikatakan oleh Alkitab, orang Sheba dan orang Kasdim itu teroris. Ya, jadi orang yang berbuat jahat, dia merampok lembu, sapi, keledai, unta, itu adalah kekayaan material Ayub, habis dirampok. Ya, kalau zaman sekarang teroris, orang jahat yang banyak sekarang lagi berkeliaran, ya kan? Merampok, orang Sheba, orang Kasdim. Belum cukup itu, Alkitab katakan, teroris datang, teroris pergi, datang apalagi? Bencana alam. Walaupun katanya bencana alam, tapi ini sebenarnya perbuatan iblis, yaitu apa? Angin ribut. Angin ribut datang melanda rumah, di mana anak-anak Ayub lagi bersuka cita, lagi pesta-pesta, saudara, lagi makan minum, saudara. Angin datang dari gurun pasir menimpa rumah itu rubuh dan semua anak Ayub dalam sekejap mati terkubur. Coba saudara bayangkan. Ini seperti bencana gempa bumi yang datang menimpa orang, banyak orang mati, tsunami. Saudara, seperti itu. Pertama teroris, yang kedua bencana. Ya. Belum cukup itu. Ayub ditimpa lagi oleh apa? Penyakit bara. Penyakit bara yang mengandung nanas, yang sangat menyakitkan. Ya. Sangat menyakitkan. Dan saya kira mungkin lebih parah, lebih sakit daripada virus corona. Nah, Tuhan menguji iman Ayub di sini. Tapi kan singkat cerita kita tahu bagaimana hasil akhir daripada kisah kitab Ayub ini, saudara. Saya tidak tahu berapa bulan, berapa lama, saudara, hal ini dialami oleh Ayub. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, nggak tahu. Tapi kita tahu pada akhirnya Allah memberkati Ayub dengan berkat 2 kali lipat dari apa yang dia punya sebelumnya. Ayub dimurnikan. Imannya, kerohaniannya, tetapi pun berkat jasmani pun melimpah dalam kehidupan. Sampai 2 kali ganda, saudara. Bukankah gereja di Asaman kita sedang menuju ke gerakan berkat yang 2 kali ganda daripada Roh Kudus? Berapa banyak yang mau membayar itu dengan ujian yang Tuhan izinkan menimpa kehidupannya untuk memurnikan, untuk menyucikan dia. Saudara, orang itu katanya seperti teh. Saudara tahu teh celup? Ya, teh celup, saudara ya. Artinya begini, saudara nggak tahu apa yang ada dalam bungkus teh celup itu, sampai saudara masukkan teh celup itu bungkusnya ke dalam tempat, kemudian saudara guyur air panas, ya kan? Setelah diguyur air panas, dia terendam dengan air panas, baru isinya keluar, kan gitu. Tadinya saudara beli mungkin putih aja, saudara nggak tahu nih aromanya apa, rasanya bagaimana, terbungkus di dalam apa kertas begitu putih. Bagaimana kita kepingin tahu isinya? Nggak bisa cuma dilihat begitu aja, saudara. Masukkan dia dan rendam dia, guyur dia dengan air panas. Keluar apa yang ada di dalam dirinya.
Nah, saya nggak tahu minggu-minggu ini saudara mungkin sedang diguyur air panas. Iya kan? Apakah saudara pernah mengalami hari-hari, bukan cuma hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana air panas itu dituangkan dalam hidup kita. Kita sedang dalam situasi yang hot, saudara, panas sekarang ini. Dan apa yang keluar dari hidupmu adalah apa yang ada dalam hatimu. Apa yang keluar dari dalam hidupmu, ya, yaitu apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada dalam hati dan apa yang ada di dalam jiwamu. Kalau saudara penuh dengan kepahitan, yang keluar juga kepahitan. Kalau saudara penuh dengan frustrasi, yang keluar dengan frustrasi. Kalau saudara penuh dengan kemarahan, yang keluar adalah caci maki dan kemarahan. Kalau saudara penuh dengan kecemasan, yang keluar juga kecemasan. Kalau saudara penuh dengan ketakutan, itu juga yang akan keluar. Bapak Ibu, memang kita belum sempurna, ya. Saya belum sempurna. Saya nggak tahu kalau Allah merendam saya atau mengguyur saya dengan air panas itu, saudara. Seperti teh poci itu, apa yang akan keluar dari dalam hidup saya? Kita masih banyak mengeluh, kita masih banyak kepahitan, kita masih banyak hal-hal yang saudara, supaya kita tahu apa jeroan di dalam ini, maka Tuhan kasih lihat. Bahkan setingkat Ayub pun yang saleh, saudara. Waktu penderitaan menimpa hidupnya cukup lama, mulai kepahitan-kepahitan keluar. Mulai dia mengkutuk hari kelahirannya. Dia kecewa dengan hidup ini. Mungkin kalau itu tidak datang, Ayub mungkin pikir, wah saya cukup diberkati Tuhan, saya cukup rohani, mau kurang apa saya ini. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dan Ayub tahu. Dan Ayub lebih mengenal Allah dalam kasih karunia dan kemurahannya setelah dia melewati ini semua. Bapak Ibu, karena kita tahu kita masih banyak kekurangan. Ya. Mari kita dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap Yesus pada hari ini. Yesus juga sudah mengalami tekanan berat sejak dari Taman Getsemani sampai ke Gunung Golgota. Dalam jam-jam penderitaan yang luar biasa. Tapi kita mau lihat apa dari dalam hidupnya keluarlah air kepahitan. Tekanan yang tidak ada duanya. Penderitaan Ayub tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus. Ayub bisa menjadi gambaran daripada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Ayub yang sempurna, Ayub yang lebih besar. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dimulai sudah sedang di Taman Getsemani. Tekanan itu mulai dirasakan, saudara. Apakah ada perkataan kepahitan, perkataan kemarahan? Yang saya tahu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu perkataan positif. Luar biasa. Kita mau menjadi seperti Kristus. Saudara, tidak ada kepahitan yang keluar dari dirinya, malah ada perkataan yang memberikan pengampunan. Perkataan yang memberikan pengampunan kepada pencuri yang minta supaya Tuhan ingatlah aku kalau engkau sampai ke Firdaus. Tuhan katakan hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di Firdaus. Perkataan pengampunan. Ada lagi perkataan jaminan. Ada lagi perkataan yang care, memperhatikan. Bahkan ibunya saudara diperhatikan oleh Yesus di kayu salib saat itu. Dia seperti tidak ingat dirinya sendiri. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebencian, kemarahan atau segala bentuk itu, saudara. Yang keluarlah perkataan jaminan, perkataan pengampunan, perkataan yang memberikan perhatian. Bahkan, saudara, ini saudara perlu garis bawahi, ia mengucapkan perkataan iman. 2 perkataan ke-6 dan perkataan ke-7 itu menarik. Ada perkataan iman yang Yesus katakan. Walaupun Yesus belum melihat kemenangan. Belum. Setelah mengucapkan perkataan ini, Yesus mati. Dia belum melihat kemenangan. Dia menghadapi kematian justru. Tapi dia sudah ucapkan itu perkataan yang saya sebut perkataan iman yang saya pernah khotbahkan. Sudah tetelestai. Sudah selesai. Itu perkataan iman. Perkataan iman bahwa Yesus tahu apa yang dia lakukan. Tidak percuma. Walaupun dia belum bisa melihat dan mengalami dampaknya. Tapi dia tahu dia sudah genapkan sesuatu.
proyek daripada Allah Bapa dalam sorga sudah selesai. Ini perkataan kemenangan, ini perkataan iman. Walaupun saudara, dia belum melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Yesus percaya ada maksud tujuan Allah yang baik lewat penderitaan salib yang dia sedang alami. Yesus tahu ada keselamatan yang akan dinikmati oleh seluruh orang yang mau percaya kepada pekerjaannya di atas kayu salib. Ya. Dia berkata sudahlah genap. Dan mungkin orang seperti saya katakan, orang lain, orang dalam dunia, para politikus dunia, bahkan iblis sendiri berkata, ya dia sudah kalah. Aku yang menang. Belum ada tanda-tanda kemenangan, tapi Yesus mengucapkan kata-kata ini. Dengan iman, sebab dia mengerti, dia percaya maksud tujuan Allah Bapa itu baik lewat apa yang Yesus alami. Bahwa melalui kematiannya, keselamatan boleh dimunculkan. Kita ingat perkataan yang terakhir itu, yang ketujuh adalah perkataan penyerahan. Perkataan penyerahan, enggak ada kepahitan. Perkataan penyerahan, ya Bapa ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Para pemain musik boleh siap. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Bapa di surga. Saudara, apapun yang saudara sedang alami, sebagai dampak mungkin daripada pandemik yang kita alami, ataupun yang lainnya, ada maksud tujuan Tuhan. Mari kita mempunyai sikap yang positif. Mari kita belajar seperti Yesus bersikap. Kita akan mengambil bagian daripada makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya saudara, waktu saudara makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita menyatu kembali dengan Dia. Menyatu di dalam penderitaannya. So, kalau kita menderita bersama dengan Dia, kita pun akan dibangkitkan penuh kemenangan bersama dengan Dia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Saudara yang dalam rumah boleh ambil posisi saudara, siapkan hatimu bagi pelayanan perjamuan kudus. Saya mengundang hamba Tuhan boleh datang, nyanyikan itu lagu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terikat jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu bukan berdiri, bukan berdiri. Amin, haleluya, haleluya. Tekanan apapun, persoalan, problema apapun Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami masih ada dalam dunia ini dan kami akan hadapi dan alami ini. Tapi Engkau punya maksud di dalamnya, haleluya. Mari Roh Kudus kuatkan kami, selalu menopang dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Mari kita berdoa sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Kami mengelilingi roti dan anggur Tuhan, meja Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami siapkan hati kami. Posisi apapun yang sedang kami alami di dalam dunia yang penuh dengan ujian pencobaan ini Tuhan menimpa kehidupan kami. Kami mau belajar daripada sikap Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Di dalam kekurangan kami, di dalam Tuhan Yesus hati kami yang masih belum sempurna. Kami masih bereaksi dengan banyak kemarahan. Dengan Tuhan Yesus, dengan kekecewaan dan kepahitan dan mungkin ketakutan Tuhan. Kami memandang kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami menyatukan diri kami dengan Engkau, Engkau dengan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dan sebagaimana Roh Kudus menguatkan Engkau baik di Taman Getsemani maupun di atas kayu salib, Engkau sanggup dengan mampu menanggung itu semua. Demikian juga kami umat-Mu, kami harus menjadi seperti Engkau. Ajarlah kami menjadi berkat Tuhan di tengah keadaan yang terberat sekalipun dalam hidup ini. Jadikan kami seperti Yesus dan Tuhan taruhkan tangan-Mu yang berlubang paku di atas roti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu. Kalau kami makan Tuhan, kami menyatu dengan Engkau. Kami boleh merasakan kekuatan rohani untuk Tuhan Yesus terus berjalan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami tidak tahu sampai kapan. Tapi Tuhan Yesus, kalau kami tahu kami seperti Yesus menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, bahkan roh kami di dalam tangan-Mu. Kami tahu selalu ada hasil terakhir yang baik yang Engkau ciptakan Tuhan. Sebagaimana Yesus, Dia boleh mengucapkan perkataan iman bahwa apa yang kami alami dengan iman Tuhan tidak akan sia-sia. Itu akan mendatangkan sesuatu yang positif di dalam hidup kami sendiri, dalam hidup orang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan, ada keselamatan yang akan dihasilkan lewat semua penderitaan, ujian dan pencobaan yang kami alami. Dan biarlah kami sadari itu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala perkara ini. Kami siap untuk dilayani Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur ini. Hati kami terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dilayani kepala rumah tangga di dalam rumah saudara. Mari saudara boleh angkat itu perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada anggota-anggota keluarga saudara, istri, anak-anak. Kalau tidak ada kepala rumah tangga, suami, istri pun boleh melayani. Kalau tidak ada, yang di atas meja saudara boleh ambil saja sendiri masing-masing. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun telah tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menemani. Kan bertahan dalam ketaatan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Kau termuliakan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya selalu percaya bahwa kalau kita mengambil bagian dalam makan tubuh dan darah Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Dia sumber kehidupan, dia sumber kesehatan, dia sumber kekuatan. Percaya saudara, kita makan dan minum dengan iman, dengan urapan Roh Kudus, dan rasakan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya, dan kita akan menjadi lebih seperti Kristus. Saudara mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan dan problem, dan itu lumrah kepada semua manusia. Tinggal cara bagaimana kita menanggapinya. Haleluya. Apakah itu mendatangkan kepahitan dalam hidupmu, mendatangkan kemarahan, atau kita mau jadi seperti Yesus dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat, dengan perkataan-perkataan yang penuh kemenangan, perkataan iman. Mari, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggikan di atas kepala kita, karena kita mengucap syukur untuk tubuh yang dihancurkan dan dipecahkan ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dihancurkan bagi kami. Haleluya, Engkau seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Engkau tidak berontak, Engkau berdiam diri, dan Engkau Tuhan yang menyerahkan dirimu ke dalam tangan Allah Bapa di sorga. Karena Engkau tahu Tuhan apa yang Bapa Tuhan izinkan terjadi, apa yang proyek Bapa dalam hidupmu ya Tuhan, itulah sesuatu yang mempunyai hasil akhir yang baik. Kami percaya pun dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan Yesus, tekanan, persoalan, sakit, penyakit Tuhan, Engkau tidak bermain-main dengan hidup kami. Engkau punya rancangan yang heran, yang luar biasa. Tuhan, biar kami bertahan Tuhan Yesus, sambil kami memandang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami tahu apa yang Tuhan mau kerjakan sesuatu yang baik. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan pembacaan ayat Alkitab. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya inilah tubuh Yesus. Mari dengan iman kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau di dalam kami Tuhan, kami di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pegang cawan anggur ini, angkat tinggi di atas kepala. Mari kita bersyukur, mengucap syukur untuk tetesan darah anak domba Allah. Darah yang berkuasa, darah yang menyucikan segala kekurangan, kelemahan, salah dan dosa kita. Darah yang tidak menuntut balas seperti darah Habil, tapi darah yang mengampuni, darah yang memberikan kata-kata pengampunan. Dosa kita disucikan dan diampuni, dan kita menjadi orang-orang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap tetesan darah anak domba Allah yang ada di atas kehidupan kami Tuhan. Sucikan hidup ini Tuhan Yesus. Ada banyak kekurangan kami. Sucikan mulut kami, sucikan segala salah dan dosa kami. Seringkali kami bersungut-sungut. Seringkali kami Tuhan keluar dari dalam hati kami kemarahan dan kepahitan.
Tuhan ampuni kami Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Biarlah mulai sekarang Tuhan keluarlah perkataan yang penuh ucapan syukur kepadamu. Sebab apa yang Engkau rancangkan, izinkan dalam hidup kami mempunyai hasil akhir yang baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dengarkan pembacaan ayat firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai didatang. Saudara percayalah, darah Yesus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, haleluya. Angkat hatimu, tengadahkan wajah saudara, pandang kepada Tuhan, haleluya. Pandang dengan iman saudara, dia ada di setiap rumah-rumah. Tuhan ada dalam rumah tangga. Lihatlah dia menggedangkan tangan kasih karunia dan kemurahan. Lihatlah dia berkata, ikutlah langkahku anak-anakku, ikutlah jejakku, pikulah salib yang aku taruhkan dalam kehidupan. Salib itu mungkin tidak enak, salib itu mungkin berlawanan dengan kehendak, tapi aku mempunyai maksud yang baik untuk itu semua. Aku mau engkau menang sebagaimana aku juga menang. Aku memberikan kuasa Roh Kudusku kepadamu. Aku memberikan tubuh dan darahku menjadi makanan dan minuman yang sesungguhnya, memberikan kekuatan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu. Kami bersekutu dengan sesuatu yang mempunyai nilai kekal. Tubuh dan darah-Mu ada sekarang di dalam hidup kami. Ini bukan makanan dan minuman yang biasa. Ini makan minuman yang berasal daripada Engkau sendiri yang menyediakannya. Dan kami percaya ada sesuatu khasiat di dalamnya. Untuk roh kami pertama-tama Tuhan. Untuk jiwa kami pertama-tama Tuhan. Pun untuk fisik kami. Engkau kuatkan dan bangunkan jiwa yang lemah. Dan Engkau kuatkan dan bangunkan tubuh juga yang lemah. Di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-Mu dihancurkan, haleluya. Biarlah umat-Mu boleh menerima kesehatan di dalam jiwa mereka, di dalam kerohanian mereka pun, di dalam fisik mereka. Sebab semuanya keselamatan bagi tubuh, jiwa, dan roh Engkau sudah bayar lunas di atas kayu salib Tuhan. Dan kami bersekutu dengan itu pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ulurkanlah tangan-Mu, jamah setiap rumah tangga. Jamah setiap kepala rumah tangga sekarang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah setiap ibu rumah tangga, jamah anak-anak. Oh, di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima lawatan Tuhan. Kekuatan, kesembuhan. Alami hadirat Allah yang penuh berkat di dalam setiap rumah tangga. Dan bersabar sampai pertolongan Tuhan datang. Sampai kelepasan itu datang. Dan kita bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun semua yang ada di rumah, kami berpartisipasi dalam satu meja besar. Meja perjamuan kudus yang Engkau sendiri sudah dirikan. Makan tubuh dan darah Tuhan. Kami tahu kami diberkati. Kami yakin dengan iman kami terima itu Tuhan. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini pun. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dengan wakilnya Tuhan. Para wakil rakyat. Pertahanan, keamanan, kepolisian Tuhan. Angkatan bersenjata TNI Tuhan tolong. Tuhan mereka sudah Engkau angkat untuk menjadi pemimpin sekuler di bangsa negara ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Kemampuan untuk mereka mengatur Tuhan Yesus sehingga Tuhan yang terbaik bagi bangsa negara ini terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa
bagi tim dokter dan perawat yang sedang berjuang Tuhan Yesus, baik di rumah sakit yang ada. Tuhan, jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit. Biarlah waktu mereka bekerja, Tuhan, mereka boleh rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan virus corona diusir, disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadi virus tidak akan berlama-lama. Tuhan, dan biarlah percepat Tuhan segala kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan yang akibat daripada pandemik ini di seluruh bangsa dan negara kami. Dan kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau tetap pegang kontrol atas segala perkara. Berkati Tuhan tim pujian penyembahan, berkati para pemain musik, berkati yang memegang kamera, berkati Tuhan nanti yang akan mengedit Tuhan, berkati semua yang ambil bahagian Tuhan Yesus, yang memegang mixer, yang memegang LED, Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus, kami melakukan pekerjaan kami sesuai dengan talenta dan karunia yang Engkau sudah berikan. Berkati itu semua Tuhan. Terima kasih. Dan angkat tangan saudara semua, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama, sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan memberkati. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Kami puji Engkau Yesus. Mari sama-sama nyanyikan betapa baiknya